Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat, dukung terus dakwah channel Islam, yakni channel kabar Islam. Semoga bermanfaat untuk semuanya, menjadi benteng akidah umat Islam, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsan jazaa bagi kalian yang sudah mendukung dakwah channel kabar Islam. Baiklah sahabat-sahabat aku, dalam video kali ini kita akan melihat ya kembali seorang pendeta Yusuf Manubulu menampilkan kesaksian dari seorang murtadin katanya. Tapi setelah melihat video nanti mungkin kita akan bisa menyimpulkan sendiri apakah dia benar seorang murtadin atau hanya kadal gurun pasir saja. Untuk lebih jelas, mari kita simak kesaksian dari seorang murtadin Jepolan Yusuf Manubulu ini. Silahkan. Sudah percaya Tuhan Yesus, mereka akan dikuatkan secara luar biasa. Dan juga bagi teman-teman yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, dengan kesaksian Bapak ini akan menjadi inspirasi yang besar untuk menuntun banyak orang supaya mereka pun juga bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Pak Yusuf yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi. Sebelumnya bagi rekan-rekan yang melihat dan saudara-saudara semua yang melihat, salam, saya ucapkan salam alaihi Yesus Hamasiyah. Saya lahir pada tahun 1976. Seorang muslim dan saya seorang muslim. Ayah saya dari Banyuwangi, sama ibu saya dari Banyuwangi. Namun saya terlahir di kota Denpasar, cuma melahirkan aja. Tapi ayah saya ini orang yang taat beragama. Boleh dikatakan beliau adalah takmir suatu musola atau masjid, di mana pasti saya dibesarkan dan dibimbing beliau yang mengajari saya tentang sholat, tentang niat sholat, dan tentang rukun-rukun dalam sholat. Sampai akhirnya berdirilah sholat itu sendiri, saya paham dari orang tua saya. Dan pada tahun 1984, saya waktu itu kelas 2 SD, orang tua saya pindah, saya otomatis ikut pindah di Banyuwangi. Katanya di Banyuwangi itu dia di Kecamatan Pendadak, atau saya tata pusatnya. 2 SD pindah di SDN Bakungan, Kecamatan Pendadak. Adaptasi saya dengan rekan-rekan kawan-kawan sekolah. Waktu di Banyuwangi itu, bapak saya pun menjadi takmir musola juga di desa itu, takmir masjid Amalia. Sayangnya setelah 2 tahun lagi bapak saya ngajak pindah lagi di daerah Moncar, Banyuwangi. Saya beradaptasi lagi dengan rekan-rekan. Dan saya cerita pada tahun 1986 saya tamat dari SD tersebut. Dan bapak saya telah membimbing kala ada acara Islam, itu bapak saya mengadakan perlombaan dengan studi banding musola lain yang ada di sekitar itu pada waktu itu. Dan saya didaftarkan lomba itu, lomba sholat berjamaah.
kebetulan saya di situ disuruh menjadi imamnya, pemimpinnya. Yang sebenarnya itu saya lakukan, cuma saya memang harus berbakti kepada orang tua menurut segala perintahnya. Kata oleh bapak saya menurut agama ajaran Islam tentunya. Dan di tahun 1991 atau 92 itu tamat SMP. Saya mulai masuk SMP, kebetulan saya lahir dari orang tua yang boleh dikatakan tidak punya rumah. Pindah dari Bali itu pindah ke Banyuwangi, pindah lagi itu. Saya ingin bertanya, siapa sih Allah itu sesungguhnya? Karena setiap ada pengajian, acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, itu kan para ustadz itu berkhutbah cuma menjelaskan aja di waktu di cerita Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke Madinah, itu Isra-nya. Gila dan bego. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Habis Mi'raj itu katanya umat kata Muhammad menurut cerita Ustaz itu, ini Islam ini dulu sholatnya 50 rakaat. Jadi entah menurut Muhammad lagi mana keberatan Muhammad itu. Jadi dia naiklah ke Sidratul Muntaha dengan Mandaril Iraq. Ada Mandaril Iraq dan walhasil dia turun menyuruh umatnya sampai mendapatkan wahyu. Itu 17 rakaat yang sekarang dikerjakan oleh umat Islam. 17 rakaat dan maghrib Ustaz itu. Waktu itu saya udah mulai kuliah dengan saya, karena saya statusnya bukan guru ngaji, saya bukan orang yang dari pondok pesantren dan bukan. Yang lupa kok saya laksanakan sedang menurut cerita Ustaz itu lewat Muhammad dari kejadian Mi'raj tersebut, kok nggak ada saksi yang melihatnya, nggak ada saksi yang melihatnya sama seperti Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama surat Al-Falaq di wahyu. Gila dan bego. Itu nggak ada saksinya. Di mana ini Pak? Saya tanya ke bapak saya. Kok Muhammad setiap mendapatkan wahyu itu, setiap kali berpergian malam hari itu kok mendapatkan wahyu? Kok nggak ada saksi yang melihat wahyunya? Sholat Anda itu saya juga bisa cerita itu. Saya tarik kesimpulan bahwa apa yang saya sholat begitu tekun, saya sholat 5 waktu dulu berpuasa dalam puasa Ramadan dan mencari juga malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu adalah saya diwajibkan harus tamat Al-Quran, itu harus tamat dalam 1 hari. Maksudnya mulai subuh, mulai habis sembahyang subuh sampai sebelum maghrib. Gila dan bego. Nah itulah sahabat, sebuah kesaksian dari Murtadin ala Pendeta Yusuf Mandobulu ya. Bagaimana? Mungkin kita pasti yakinlah sudah bisa menyimpulkan, memprediksi, bahkan melihat dari gelagap bicara seorang Murtadin dari Yusuf Mandobulu ini,
Coba lihat dari sosok matanya ya, dia seperti ya sedang membaca teks gitulah. Dan juga dari kesaksian seorang murid tadi ini sangat kacau sekali, sangat kacau. Coba perhatikan dari tahun-tahun dia masuk SD, lalu kelas 2 SD dan tamat SMP. Ini sangat-sangat tidak masuk akal. Apakah dia mempunyai kelebihan? Atau ya wallahu alam sih. Tapi secara logika kita ini sangat-sangat tidak masuk akal sekali. Juga ditambah dari pemaparan seorang Murtadin ala Isukmanubulu ini. Coba lihat dari masalah Isra Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempertanyakan tentang saksi. Juga saksi Rasulullah itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup sulit untuk sebagian orang-orang Islam. Dan juga ini sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para mantan pendeta, itu adalah pertanyaan seorang misionaris untuk menjatuhkan keyakinan orang-orang Islam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apakah dia seorang misionaris, bukan murtadin? Rasanya kacau sekali ya. Dia mengatakan surah Al-Falaq adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Gua Hiro. Sangat kacau. Dan juga dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan. Isra dari kota Mekah ke Madinah itu ya kalau salah ya. Madinah atau ke Mekah. Ini sangat kacau balau. Menurut saya pribadi, dia bukan seorang murtadin. Melainkan seorang kafir dari sejak lahir. Nah, bagaimana tentang sahabat-saudaraku? Silahkan simpulkan sendiri jawabannya. Insyaallah bermanfaat. Semoga menjadi benteng akidah penguat keimanan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.